Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa hari ini kami merayakan peringatan Santa Perawan Maria, hati yang tersuci. Semoga hati kami juga suci seperti Bunda Maria. Semoga berkat Roh Kudus dan bantuan Bunda Maria, kami semakin mencintai Yesus, mencintai Bunda Maria, mencintai sesama dengan sepenuh hati. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara-saudariku yang terkasih, kemarin kita merayakan Hari Raya Hati Kudus Yesus, hati yang Maha Kudus, hati tersuci Yesus Kristus. Hari ini kita memperingati bukan hanya Yesus, tapi Bunda Maria juga memiliki hati yang tersuci. Sering dikenal dengan Twin Hearts of Jesus and Mary. Hati Yesus dan hati Bunda Maria. Dalam hal apa? Kedua-duanya memiliki kesamaan, memiliki keserupaan. Ya, meskipun kalau kita boleh katakan tentu Yesus jauh lebih besar. Nah, unsur apa? Unsur pertama adalah unsur kedekatan Yesus sendiri dengan Bapanya. Ya, kita tidak perlu menjelaskan bagaimana kesatuan Bapa dengan Yesus. Sehingga Yesus mengatakan, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Kesatuan ini, Yesus yang tahu, mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Bapa. Maka berkali-kali berulang-ulang dia pergi ke atas gunung untuk mendengarkan suara Bapa. Sebagai manusia dia tetap mendengarkan suara Bapa, apa yang sungguh-sungguh menjadi kehendak Bapa. Maka ketika Yesus di Taman Getsemani dia berdoa, sebagai manusia dia ingin dibebaskan dari penderitaan itu, tapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Jadi mengenal kehendak Bapa, kebersatuan dengan Allah, itu adalah kata kunci pertama yang juga dimiliki oleh Bunda Maria. Ya. Maria bersatu dengan Allah, maka ketika dalam malaikat Gabriel datang, Maria menjawab dengan penuh totalitas fiat voluntas Tua. Jadi unsur pertama adalah kebersatuan dengan Allah. Unsur kedua adalah mengapa Allah menjadi manusia dalam diri Yesus, itu menyelamatkan manusia. Mencintai manusia sepenuh-penuhnya. Ya. Setotalitasnya. Maka kenapa harus menderita, diperlakukan begitu kejam, disalibkan dengan begitu mengerikan, suatu perlakuan yang tidak pantas diberikan oleh orang yang tak berdosa. Tapi itulah kejahatan dosa manusia dilambangkan dengan salib itu, yang mengerikan itu. Jadi totalitas Yesus dan totalitas kejahatan itu, jadi banalitas dalam tanda yang seringkali dipakai, banalitas jahat manusia. Sebegitu kejamnya ya, manusia, bahkan bukan hanya manusia, mungkin iblis yang menghendaki demikian. Jadi kecintaan Allah kepada manusia dan Yesus, Bunda Maria mengikut serta ambil bagian dalam kecintaan itu kepada manusia. Maka dalam bacaan Injil hari ini, Maria diceritakan kisah tentang Maria yang kehilangan Yesus. Ya. Ketika Yesus berumur 12 tahun, Yosef dan Maria pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Entah bagaimana orang tua Yesus menduga bahwa ia bersama dengan teman-temannya, pastilah sebagai orang tua melihat mungkin dia bergaul dengan teman-teman, pulang. Tidak menduga bahwa Yesus tidak ada ketika pulang ke Nazaret. Yerusalem dan Nazaret adalah satu hari perjalanan. Maka Bunda Maria dan Yosef kembali lagi ke Yerusalem. Baru 3 hari kemudian ketemu. 3 hari loh. Jadi bisa dibayangkan ketika
katakanlah pagi, sore kembali lagi ke Yerusalem. Dan dibutuhkan 3 hari untuk menemukan Yesus yang justru berada di bait Allah, berdialog, berbicara, dan orang mendengarkan kata-kata Yesus. Terpukau pada anak umur 12 tahun ini. Mengagumkan. Dan kita lihat ketika Bunda Maria bertanya kepada Yesus, jawaban Yesus apa? Tidakkah aku harus berada di rumah Bapakku? Mengapa engkau mencari aku? Pertanyaan yang sebetulnya ya sangat menyakitkan kalau dalam bahasa kita. Tapi Yesus mau mengatakan sekarang ini yang kita butuhkan adalah melakukan kehendak Allah, kehendak Bapa, kehendak Allah. Bukan hanya secara manusiawi, dagingnya. Engkau sebagai anak, sebagai ibu, sebagai orang tua. Kedua orang tua ini diajar, dididik untuk mendengarkan kehendak Tuhan. Nah, kehilangan Yesus dan perjumpaan Maria itu, Maria yang kehilangan, orang tua kehilangan Yesus itu menunjukkan bahwa jiwa manusia juga hilang. Bunda Maria mencari jiwa orang-orang yang hilang. Ya. Di mana? Maka dalam doa Salam Maria, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Jadi Bunda Maria terus mencari kita yang hilang, yang berdosa, yang gak sadar, kita yang berdosa ini dicari oleh Bunda Maria. Itu diajak, dibawa kepada putranya Yesus. Jadi Bunda Maria dan Yesus juga dalam Yohanes bab 17, Yesus berdoa untuk orang-orang yang mengimani dia. Jadi Yesus dan Maria sampai sekarang mengetuk, mencari, menemukan kita semua untuk bergaul dengan Yesus, untuk mengenal Yesus, untuk mencintai Yesus, untuk memberikan diri kita kepada Yesus, kepada Allah, untuk taat kepada Allah, untuk mengikuti kehendaknya. Disitulah kita lihat kemiripan cinta Yesus kepada Allah dan cinta Yesus kepada manusia. Bunda Maria pun diajak untuk memiliki cinta yang seperti itu. Nah, cinta yang seperti itu dalam bahasa Yunani kita sebut dengan agape. Agape itu cinta totalitas, seluruh diri kita, bukan hanya kepala kita, bukan hanya mulut kita, tetapi seluruh diri kita. Dan itulah Tuhan yang mencintai ya, kita dengan seluruh diri kita, kesetiaannya, ketaatannya, setia sampai mati. Dia tidak pernah meninggalkan kita meski kita berdosa, mengingkari, mengkhianati. Maka kita lihat bagaimana ketika Yesus bertanya kepada Petrus yang 3 kali mengkhianati, Yesus tetap mencintai kita. Ketika kita berdosa, Yesus setia kepada kita. Agape. Ya. Nah, Bunda Maria juga yang sama. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita bisa memiliki agape, kata agape, cinta yang total itu kepada Tuhan dan sesama? Mungkinkah? Bisakah? Saya tidak tahu persis. Kita sendiri bertanya, apakah totalitas kita dalam cinta kepada Allah dan totalitas kita kepada sesama sama kita pakai kata agape? Puncak dari cinta yang total, atau mungkin filia, cinta persaudaraan. Ya, Yesus bersaudara, kita jalan aja, kita cinta dengan kepala kita, tahu dengan intelektualitas kita, ya, dengan ya begitulah, katakanlah seperti itu. Sama juga misalnya suami istri. Apakah dia mencinta dengan totalitas seluruh dirinya, dengan kepala, pikiran, dan mulut seluruh totalitasnya, atau hanya dengan, ya aku mencintaimu, aku mengasihimu dengan kepala. Belum tentu dengan jiwa, belum tentu dengan roh, belum tentu dengan seluruh dirinya. Mungkin pikiran, mungkin hatinya dengan mantannya, dengan siapa, dengan orang lain atau apa, bisa jadi. Nah, itulah sekarang menurut yang saya pikir, ya kita tidak hanya merayakan, memperingati
hati terkudus Yesus, tapi kita juga mengecek cinta kita tuh cinta yang agape atau filia atau mungkin amor, cinta mesra, cinta duniawi, cinta seksual, romantis. Nah, saudara, supaya kita memiliki cinta agape seperti Bunda Maria dan seperti Yesus, apa yang dibutuhkan? Apa yang nggak mungkin sebetulnya kita mencintai Allah yang begitu besar, begitu agung, yang tidak kita lihat. Yang kita lihat saja kita nggak, hampir juga susah dengan orang-orang di sekitar kita. Ya, dalam komunitas kita juga bisa juga begitu, tidak mudah. Suami istri pun belum tentu cinta agape. Ya, meskipun setiap hari bergaul dan segala macam. Orang tua dengan anak-anak juga belum tentu cinta yang total ketika anak itu mengalami kesulitan, mengalami apa. Apakah tetap mencintai? Nah, jadi untuk bisa mencapai cinta agape ini yang menjadi yang menjadi utama, yang menjadi nilai utama, maka kita butuh apa sebetulnya? Jujur kalau katakan kita butuh Roh Kudus. Sekali lagi, kita butuh Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk mencintai diriku apa adanya. Menerima diriku apa adanya. Mengakui keterbatasan kerapuhanku apa adanya. Mencintai orang-orang di sekitarku apa adanya. Mencintai Tuhan dengan seluruh diriku apa adanya. Roh Kudus, saudara. Maka saya anjurkan kepada Anda untuk selalu mohon Roh Kudus dalam kegiatan apapun. Ketika kita membaca kitab suci, ketika kita berdoa secara pribadi, kita berdoa bersama-sama, ketika kita berdoa rosario dalam batin kita yang terdalam, atau aktivitas apapun, kita bekerja, kita pergi, kita mana-mana, panggillah Roh Kudus. Roh Kudus, bimbing aku. Berikan aku pencerahan, berikan aku kekuatan, berikan aku hikmat, ya. Berikan aku ketujuh aspek dari Roh Kudus itu. Hikmat, pengertian, pengetahuan, keperkasaan, ya, takut akan Allah, kesalehan. Ya. Mintalah, minta. Ya. Maka seperti Elisa minta kepada Eli, aku minta 2 rohmu. Nggak bisa. Itu bukan aku yang memberikan, tapi ketika engkau bisa melihat aku naik ke surga, engkau akan mendapat dan dapat. Jadi tergantung kita mau mencari dan minta nggak. Jadi kita minta gitu, mohon. Nah itu pertama. Jadi mohon Roh Kudus. Yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah kita belajar mendengarkan suara hati. Ya. Apa suara hati itu? Suara hati itu lakukan yang baik, hindari yang jahat. Ketika suara kita meminta kita untuk melakukan yang baik, jalani. Jalani. Ya. Apa saja yang kita dengar, kita merasa ini harus kita jalankan, jalankan. Ketika mendengar suara yang tidak baik, kita benci, kita marah, kita kecewa. Nah, di situ juga kita perlu discernment. Ya. Penting juga. Jadi suara hati, suara Roh Kudus, suara hati. Roh yang sama seringkali juga meminta kita untuk apa? Untuk ngecek dosa kita. Kita seringkali diingatkan, oh dosaku itu, oh dosaku itu, oh aku tidak baik dengan itu. Nah itu juga kita mohonkan ampun. Kita menjadi PK akan dosa. Karena Roh Kudus juga mengingatkan kita akan dosa. Dikatakan oleh Yohanes, dikatakan di situ. Roh Kudus itulah mengingatkan kita akan dosa-dosa kita. Lalu apa lagi? Jadi Roh Kudus, suara hati, dosa, kemudian juga kitab suci. Saudara, ketika kita membaca kitab suci, kita mengenal siapa aku, siapa diriku, keberdosaanku. Tapi juga kita mengenal Allah. Dan tidak cukup hanya mengenal Allah, mengalami Allah. Jadi sekali lagi bukan hanya kenal, tahu, tapi mengalami Allah. Yesus yang berbicara kepadaku. Aku memiliki dialog, bukan hanya meditasi, berpikir, bertanya apa maknanya itu bagiku. Betul, bagus, pasti. Tapi harus kontemplasi. Tuhan, bersabdalah, hamba-Mu mendengar. Hadirlah Tuhan, hamba-Mu merasakanmu. Saudara, kita bersyukur ketika ketiga hal keempat ini kita jalankan. Suara hati, suara Roh Kudus, dosa,
dan kitab suci, kita akan mengalami Yesus secara konkret. Sekali lagi, Yesus secara konkret. Bukan abstrak, bukan di kepala. Dialami, dirasakan. Dan Roh Kudus itu mendorong kita untuk bermisi. Untuk membagikan apa yang kita miliki, kita bagikan ya kepada orang lain. Saudara, Bunda Maria dan Yesus terus berdoa untuk Anda. Mencari Anda untuk bertemu dengan Dia. Untuk itu maka jawablah. Cinta kedua orang yang luar biasa ini. Yang menerima kita apa adanya. Yang mengerti kita apa adanya. Keterbatasan kita. Datanglah kepadaku. Kamu semua yang letih, lesu, berbeban berat. Itulah Yesus kita. Itulah Tuhan kita. Alami Yesus secara pribadi. Ketika itu dialami, Anda akan berubah. Anda akan menjadi rasulnya, akan mencintainya lebih dari segala sesuatu. Tuhan memberkati Anda. Dan Rema hari ini yang kita coba renungkan, Bunda Maria, sucikanlah hatiku seperti hatimu. Bunda Maria, sucikanlah hatiku seperti hatimu. Sucikan hati kita supaya kita memiliki agape, cinta yang total kepada Allah dan sesama. Satu hal lagi lupa saya. Jadi suara hati, Roh Kudus, dosa, kemudian kitab suci, dan kemudian apa? Penderitaan. Bersedia menderita, jangan lupa ya. Penderitaan itu menyucikan kita, membersihkan kita, dan membuat kita semakin dekat dengan penderitaan Yesus. Ikut serta dalam penderitaan Yesus. Semoga hati kita disucikan oleh hati Bunda Maria. Bunda Maria, sucikanlah hatiku seperti hatimu. Amin. Bapa di surga, berkatilah anakmu ini yang mendengarkan sabdamu lewat hambamu yang lemah dan berdosa ini. Semoga menyentuh dan menjamah mereka dan mengubah. Sehingga kami semua memiliki hati cinta agape kepadamu dan kepada sesama. Sucikan hati kami lewat Bunda Maria. Berkat-Mu bagi yang menderita, yang sakit, dikuatkan oleh sabda Yesus hari ini lewat Bunda Maria yang selalu mendoakan bersama Yesus pada kami. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.